menurut gue ya ke depan ya pariwisata akan jadi personalized, very localized, customized, dan ya niche sangat kecil gitu. Jadi mungkin pariwisata ini yang lebih sustainable ke depan. Inilah Endgame. Oke Sen, gue udah ngobrol sama lo mengenai pribadi lo gimana dari kecil sampai sekarang, terus prinsip hidup lo kayak gimana, terus profesi lo dan passion lo mengenai UKM dan macam-macam lah, COVID dan segalanya. Gue mau ngomong mengenai masa depan nih sekarang, ya kan, agak-agak jauh nih, gue tarik ke 2045. Tapi we can take it slow or we can take it fast, ya. Ini sedikit mungkin nyambung dengan urusan politik lo. Ya kan, lu aktif di politik, tapi gue tahu lu tuh menyampaikan narasi lu tuh sebagai bangsawan dan negarawan. Dan gue berharap itu bisa diterusin, dan gue berharap itu bisa semakin bersinar. Nah, how do you see the future of Indonesia and all of us di Indonesia sampai tahun 2045? Jadi setelah kita kemarin hingar-bingar Pilpres 2019, I took a break. Okay. Ngambil sekitar sebulan setengah, refleksi apa yang terjadi dan mulai memproyeksi ke depan itu seperti apa. Dan gue sampai pada satu kesimpulan bahwa Indonesia itu, karena gue keliling 1.700 constituents visits, 1.700 titik kunjungan kampanye, itu belum pernah ada yang ngerjain itu selama Indonesian modern politics ya. Jadi di situ gue lihat, waduh, negeri ini sangat-sangat kaya raya dan potensinya luar biasa. Jadi di situ gue yakin bahwa kita punya bright future selama kita yang diberikan satu kesempatan untuk shape, untuk membentuk dan ikut mengawal proses ini, itu punya satu kesamaan visi ke depan. Dan itulah mulai terus kita ngobrolin mengenai 2019 ini ujungnya seperti apa. Gue ngomong sama Prabowo, ketemu sama teman-teman. Nah, gue curious, kalau lu ngomong sama Prabowo, gue tuh jadi ini pertama kali mungkin di Endgame nih. Gue tuh ngomong sama, karena mungkin ya kita tuh udah kenal lama, dan hubungannya itu hubungan awalnya kan dagang, hubungan konsultan sama prinsipal. Dia prinsipalnya, gue konsultannya dulu. Jadi gue hormat dia jenderal segala macem. Tapi kebanyakan dari pembicaraan kita itu banyak pakai bahasa Inggris. Jadi karena he's well read. Ya, dia baca bukunya banyak banget, dan setiap kali kita kumpul ketemu lagi, kita compare apa yang kita baca. Dan jadi kalau kan sempat ada yang bicara hubungan gua sama Prabowo retak segala macam, nggak pernah tuh, karena kita we love our country too much to let personal issues itu ngeganggu hubungan kita. Hubungan kita itu benar-benar berbasiskan kecintaan kita kepada Republik. Nah, begitu duduk, singkat cerita, ada beberapa opsi, dan salah satu opsinya, dan ini gue juga percaya bahwa alangkah baiknya ya kalau sebagian dari ide-ide kita ini bisa juga diadopsi with or without us di dalam pemerintahan gitu. Dan ternyata pembicaraan itu berlanjut, dan akhirnya ya ada unity government. Nah, memang secara stability itu bagus, paling enggak 5 tahun ini sebelum COVID ya. Paling enggak kita 5 tahun ini bisa membangun dengan political noise yang rendah, dan ada beberapa agenda-agenda penting yang bisa dipush. Nah, gue kaget pas di 2019 tanggal 20 Oktober itu Presiden nyampaikan di pidato pelantikannya, the inauguration speech, tentang 2045. Dan apa yang dia dengar itu ya nyambung sama yang gua pikirkan juga. Kita nomor 4 terbesar,
di dunia, terus dari segi GDP-nya 29.000. Terus kita lihat juga bahwa kita zero poverty rate, zero unemployment, dan jadi visi-visi tersebut ya langsung ceder gitu ke gua, dan gua pikir oke lah kalau kita begini, let's shove politik aside dulu, sementara kita bicara mengenai satu main thrust, gimana caranya kita nyampe ke sana nih 2045. Siapanya nggak penting dulu, tapi kita susun dan tata, dan makanya gua waktu itu banyak juga nyari lu, pengen ngobrol sama lu. Soalnya gua bersembunyi waktu itu. Iya, lu lagi bersembunyi, tapi kan terus lama-lama lu keluar juga. Lama-lama keluar juga. Terpanggil oleh Sandy. Gue cuma ngecek bahwa Gita ini pemikirannya sama. Oh ternyata sama, alhamdulillah. Ini pemikirannya sama nggak? Jadi nanti pada saat itu kan politik itu cuma satu vehicle untuk nyampe ke sana. Betul. Ada bisnis, ada ekonomi, ada art, ada budaya, ada kita punya sports, nyampe ke sana. Jadi di 2045 itu ya kita berharap we arrive there as a nation itu united gitu loh. Itu visi gue, dan menurut gue kesempatan emas itu ada di tangan kita sekarang. Gue percaya 2045 itu akan indah. Apakah kita akan sampai terbesar nomor 4, zero poverty, 29.000 atau ya itu agak-agak mungkin far-fetched, tapi kita harus upaya kan. Syukur-syukur bisa lebih bagus. Nah, gue mau coba push the envelope sedikit nih. Akhir-akhir ini kalau gue perhatiin, komplikasi percakapan ini semakin pervasive, semakin banyak bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Contohnya Amerika Serikat, ya kan? Ya. Tapi kalau analisa gue ya, I could be wrong, tapi ini korelasinya mungkin ada dengan rasio Gini. Ya kan? Rasio Gini di Amerika Serikat sekarang udah 47. Tinggi banget ya? Tinggi banget. Bahaya. Shockingly. Bahaya Ya. itu. Dan di Tiongkok sudah 49. Di Indonesia 38-39. Ya kan? Kita alhamdulillah turun dari 41 waktu itu ke 39. Jauh di bawah Amerika Serikat. Nah, ini polarisasi percakapan, apalagi George Floyd dan lain-lain, itu udah berkembang dari tahun 2015-2016 sebetulnya. Dan itu kalau gue tarik secara empiris, kemungkinan besar berkorelasi dengan rasio Gini. Jadi gue, it gives me hope, dalam arti kata kalau kita fokus untuk mengurangi kesenjangan, polarisasi percakapan itu semakin bisa dikendalikan, sehingga orang nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Semakin kita memiliki sentrism atau sentralitas, itu gue ngelihat semakin kita terus bisa moderat, semakin kita bisa menjaga kedamaian, kebersamaan, toleransi dan segalanya. Nah, itu menurut lu gimana? Sepakat banget. Jadi gimana caranya? Kan kalau kita lihat ini, actually it's Pareto lah, 80-20. Jadi di sisi paling kanan, extreme right, extreme left, itu mungkin 10-10, terus 80 yang tengah ini. Nah, kesenjangan ini bisa jadi isu yang sangat-sangat complicated kalau kita masuk ke dalam satu periode yang akhirnya orang merasakan ada injustice. Jadi selain daripada inequality, ada juga injustice. Jadi ada ketidakadilan, dan itu sangat-sangat manusiawi, di mana begitu orang mengalami ketidakadilan dan diperlakukan tidak adil, mereka akan revolt. Dan menurut saya inilah menurut gue leaders di Indonesia, apalagi kan kata amok itu kan dari bahasa Jawa tuh. Run amok. Amok itu ya kita senyum, tapi begitu udah terpicu satu hal, kita bisa ya do the extreme. Nah, menjaga kondusivitas yang di 80% ini ya tugasnya pemimpin. Dan menyentuh di sisi paling ekstrim kanan kiri untuk mereka paling tidak memiliki satu kesamaan
pola pandang, pola pikir bahwa kekerasan itu is not the answer. Yeah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan segala macam ya settle it through democracy. Yeah. Melalui ada institusi-institusi yang kita sudah bangun. Jadi ya gue yakin sih kalau di Indonesia itu jauh lebih having gone 2 election cycles, ya 2 national election cycles yang 2014 sama 2019 terus 2017 Itu juga. S3 tuh dalam politik. Kita ini luar biasa banget. Bangsa kita ini ya sangat magnanimous Jiwa besar. berjiwa besar. Jadi berjiwa besar dan bisa jadi satu modal menurut gue ya. Kalau kita tanganin dengan benar, kita pastikan polisinya itu adalah tepat dan sekarang akan sangat dimudahkan untuk ngambil keputusan berkaitan dengan data driven karena policy ini sekarang semua data driven. Kita nggak perlu terlalu ini maunya bagaimana, kita bisa bidik dengan teknologi. Dulu di DKI inequalities-nya itu gue bisa bidik di daerah mana, kelurahannya mana, dengan kekuatan data dan apa policy measures yang kita bisa berikan kepada mereka. Nah itu yang mudah-mudahan nanti di seluruh Indonesia kalau misalnya penggunaan big data sudah lebih pervasif di pemerintahan dengan kolaborasi dengan dunia usaha, kita akan bisa mudah-mudahan mengantisipasi inequality ini. Jangan sampai lagi nih ratio di atas angka 43 aja ngeri. Amit-amit. Idealnya sih di bawah 30. Iya. Tapi gue kadang-kadang berpikir inequality of welfare tuh nggak sama dengan inequality of opportunities. Iya kan? Nah itu harus dikorelasikan juga. Jangan sampai kita menyadari, mendeteksi inequality of welfare, tapi kita nggak melakukan penyikapan terhadap inequality of opportunities. Dan they could be mutually exclusive. Iya kan? Nah itu kalau menurut gue, tapi gue setuju sama lo dalam arti kata kita ke depan optimis. Dan gue kadang-kadang sebel juga kalau dikatain atau dibilang sama orang-orang dari luar negeri, khususnya bule-bule lah, bahwa kita tuh barbarik. Iya kan? Ya kata-kata amok itu datang dari Jawa dan segalanya. Tapi kalau gue hitung selama 2000 tahun terakhir ini di Asia Tenggara itu fatalitas tuh dikit sekali dibanding yang terjadi di Eropa dalam periode 40 tahun antara Perang Dunia ke-1 dan ke-2 memakan 130 juta nyawa kan. Iya. Nah ini kalau mau ngomong mengenai barbarisme itu hanya dalam 40 tahun aja di abad ke-20. Iya. Kita bisa tarik ke abad ke-17, kita bisa tarik ke... Gila bro, bisa ratusan juta. Dan kita nggak lebih dari puluhan juta dalam 2000 tahun terakhir. Dan itu menurut gue mencerminkan kedamaian dan toleransi yang ada. Justru you mentioned the word magnanimous, itu kita mungkin terlalu berjiwa besar, terlalu toleran, terlalu sabar. Nah itu menurut gue mungkin satu hal yang harus disikapi ke depan. Jangan terlalu berjiwa besar juga. Kita harus ada iya. Tapi menurut gue percaya bahwa salah satu penyikapan dari memastikan angka Gini ratio itu adalah pemerataan kesempatan ya. Siap. Dan itu memang jauh lebih penting daripada pemerataan kesejahteraan karena sebetulnya kalau masyarakat kita di-empower, diberdayakan, diberi kesempatan, mereka bisa berkembang dan kita udah lihat policy afirmatif atau kebijakan-kebijakan afirmatif itu plus minus ya menjadi debatable lah hasilnya. Tapi yang dari sisi UMKM dan gue banyak turun di tengah-tengah masyarakat, selama kita kasih pemerataan kesempatannya, peluangnya dan mereka yang penting mereka mendapatkan peluang itu dan peluang itu didapatkan dengan pendidikan. Jadi kalau misalnya kita back to your earlier point. Iya, kan? jadi kalau misalnya pendidikannya setuju. udah dibenahi segala macam, kesempatannya datang kok. Iya.
Oke. Nah, gue mau mengkomplikasi percakapan kita nih. Gue nggak tahu nih akhirnya gimana. Tapi kita secara offline berapa kali ngomong mengenai decoupling. Ya kan? Ada beberapa teman kita yang kagak ngerti tuh mengenai decoupling. Tapi decoupling ini kan intinya perceraian atau prospek perceraian antara Amerika dengan Tiongkok. China. Lo ngeliat itu gimana sih dampaknya? Apakah masa depan kita nanti kita harus milih? Lo mau pakai Apple atau pakai Huawei? Enggak tuh, gue ngelihat decoupling itu ya it's eventuality. Kalau misalnya ini kebijakan terus dan nggak terkoreksi akan ada decoupling. Tapi bukan artinya terus Indonesia harus milih Tiongkok atau Amerika. Tapi kita, nah ini lagi mungkin bagian daripada magnanimity daripada bangsa kita ini, kebesaran jiwa. Dan kita kan dari sejarahnya dari Bung Karno, Bung Hatta, ini kan kita ada di gerakan non-blok, kita jadi ya semacam leader dari negara-negara yang berkembang. Ini menurut gue justru ada kesempatan Indonesia di mana kita mampu untuk ngambil peran. Dan to be honest, the last 5 tahun lah kita tuh punching way below our weight di international scene ya. Dan menurut gua ini bisa jadi karena kita fokus untuk pembangunan dalam negeri, bisa jadi juga opportune time untuk kita revisit kita punya kebijakan luar negeri. Tapi dengan decoupling ini justru jadi kita kesempatan, karena kan kalau misalnya ada decoupling itu kita ingin jadi teman semua kan. Kita ingin jadi temannya Tiongkok, Amerika. Kita ingin 1,000 friends, zero enemy. Zero enemy itu ya menjadi langkah kita melakukan penguatan, penebalan dan ya penegasan kembali daripada politik luar negeri kita, bahwa kita bebas aktif, 1.000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan gitu. Itu yang harus jadi ini. Dan menurut gua akhirnya balik lagi ke ekonomi lah. The economics of it gitu. Sustainable nggak sih ini perang dagang dan perang teknologi ini? Apakah bisa carry ke tahapan-tahapan selanjutnya? Pasar Amerika besar, pasar Tiongkok juga besar. Apa nggak mereka lebih baik menyatukan satu upaya dan akhirnya pemenangnya adalah win-win, dua-duanya dapat gitu loh. Tapi gue ngelihat beberapa tahun ke depan kayaknya nggak gampang. Oh iya. Untuk menyembuhkan. It will get worse before it gets better. This is the storm before the calm. Iya kan? Exactly. Bukan the calm before the storm. Betul. And it's gonna get stormier. Yeah. Dan kalau menurut gue balik lagi tadi ke rasio Gini, selama itu masih di atas, susah untuk menyatukan percakapan. China itu juga tinggi ya? 5,49. Sama sama The last I check, Amerika 47. 47. Jadinya jadi juga riskan juga ya? Ya retorika yang dimainkan oleh masing-masing itu kan untuk kepentingan politik dalam negeri. Iya kan? Bukan menurut gue sih nggak percaya bakal terjadi pertikaian kinetik atau militer di manapun antara mereka berdua, amit-amit. Tapi ini lebih untuk kepentingan domestik atau politik domestik. Dan gue percaya banget dengan omongan lo dalam arti kata Indonesia tuh punya potensi untuk menjadi middle power atau kekuatan tengah kan. Dan kita justru bisa menjadi interlokutor. Betul. Atau pendamai antara dua giant ini karena netralitas kita. Ya, netralitas kita dan ya posisi strategis kita di antara dua kekuatan ini. Dan kita ini kan demokrasi ketiga terbesar di dunia, populasi keempat terbesar di dunia. Kita ini kalau dikelola dengan baik, semua harus berteman sama kita. Iya. Tapi oke lah, balik lagi ke kalau lu dikasih kesempatan untuk mimpin,
gimana nih? What would you do? Ini Wrong question. Jebakan Batman nih. Tapi enggak, gini, kita nggak usah berandai-andai. Kalau gua lihat, ada beberapa hal yang mesti kita perbaikin ya. Dan ini actually work in progress. Misalnya, bagaimana kita dari sisi ekonomi bisa bertumbuh dengan kekuatan penguatan di ketahanan pangan kita, kedaulatan energi kita. Terus kita juga bisa lihat dari sisi politik, demokrasi kita semakin dewasa. Juga dari segi penegakan hukum itu ya kalau dilihat sekarang salah satu mungkin yang harus perlu dikoreksi ya tentang hukum ya. Karena kalau kita lihat bisnis udah reformasinya udah terdepan sekali gitu. Teknologi sudah depan, politik demokrasi kita juga sudah sangat dewasa. Tapi reformasi di bidang hukum ini ya sedih juga gitu. Gua kemarin pengen tahu kok bisa ya ada orang dapat KTP gitu loh di kelurahan yang gua kenal lagi lurahnya gitu. Ya berarti kan ada something yang nggak unik, something yang nggak bener gitu di sini. Terus birokrasi kita mestinya lebih cepat untuk beradaptasi dan akhirnya kan kalau Indonesia kembali lagi ke 4 hal. Kita ikut yang menjadi cita-cita our founding fathers, pendidikan. Apakah kita sudah melindungi segenap tumpah darah tanah air kita? Udah belum semuanya merasa terlindungi? Feeling safe and secure. Kedua, apakah kita sudah memajukan kesejahteraan umum? Kita dengan angka COVID-19 yang meningkat ini, jumlah orang yang nganggur tambah banyak gitu loh. Gimana kita bisa mengantisipasi? Apakah kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu passion lo kan, pendidikan. Itu masih banyak banget PR di situ. Terus terakhir ya di pergaulan internasional kita. Apakah kita sudah juga pay respect to our duty sebagai global citizens? Nah ini yang menurut gua kita tinggal, sebetulnya sih directionnya we are in the right directions. Maybe at the wrong speed. Tapi kita direksinya udah benar, tinggal ada minor tweaking kiri kanan dan belajar dari ya 10 tahun di bawah Pak SBY itu kita banyak sekali dapat ya pujian dari dunia internasional kan, karena di eranya Pak SBY ini kita sangat tampil gitu loh. Dan terakhir 5 tahun di tempatnya Pak Jokowi fokus pembangunan infrastruktur. Ini kalau bisa jangan sampai berhenti karena COVID, tapi kita dorong dengan sumber pendanaan yang lain misalnya. Dan kita ya, lu pernah di BKPM kan, lu udah tahu ease of doing business kita di mana sekarang. Nomor 70. Udah jauh lebih mendingan daripada zaman dulu. Iya, jauh mendingan. Tapi kan itu yang incremental itu yang lu bilang tadi, incrementalism. Itu salahnya orang Indonesia kalau juga. Kalau bisa top 10 gitu ya. Kan misalnya kita kan, you wanna be ekonomi nomor 4 ya paling nggak top 10 lah gitu. Benar. Ya tapi gue lu tahu nggak yang sakit ya kalau lu lihat data FDI per person. Rendah sekali lah. Itu Singapura $19.000. Itu Thailand kalau nggak salah, Malaysia tuh $260-an. Thailand 160-an kalau nggak salah. Vietnam kita $91. Kita sama dengan Filipina. Tapi gue tuh ngelihat kalau di Filipina mereka repatriasi kan ada devisanya 35 miliar dolar. Kita cuma 11 miliar dolar. Jadi ujung-ujungnya kan gimana kita bisa cari kangtau kan. Nah cari kangtau tuh kan devisanya datang dari investasi atau foreign direct investment atau dari pariwisata. Ini low hanging fruit kita menurut gue yang bisa menciptakan soft power. Lu ngomong banyak mengenai branding. Pandangan lu gimana mengenai pariwisata sama investasi? Branding, ya kita beruntung ya punya Bali ya. Itu Tuhan yang Maha Kuasa tuh kasih plek Bali yang jadi brandingnya Indonesia. Bahwa pariwisata kita ya kadang-kadang orang luar negeri lebih kenal Bali daripada Indonesia gitu. Dan dulu waktu gua di Wichita orang jelas nggak tahu ada di mana Indonesia tapi tahu Bali ada di mana gitu.
Jadi mengenai investasi dan pariwisata, kita ya dari perspektif COVID memang ya pasti susah lah. Tapi mestinya kita harus bisa dorong karena pariwisata itu adalah sumber daya yang melekat sama kita. Dan kalau kita jaga benar dengan new normal, pariwisata new normal ini yang kita bisa kemas dengan betul-betul menurut gue ya ke depan ya pariwisata akan jadi personalized, very localized, customized, dan ya niche sangat kecil gitu. Jadi mungkin pariwisata ini yang lebih sustainable ke depan. Itu low hanging fruit banget. Low hanging fruit dan kita punya banyak banget karena destinasi kita luar biasa kalau kita itemize. Nah, kalau lihat investasi $90 per orang FDI. Ya kita mesti lebih serius lah. Itu menurut gue huge opportunity. Iya, it's a low hanging fruits dan kalau menurut gue ya kuncinya adalah political will. Kalau itu sih kan you been there, you know. Bahwa sebetulnya kalau kita mau sih banyak banget investasi ke sini. Dan nggak usah narik yang di sini juga mau berinvestasi, tapi kan kita harus lakukan satu structural reforms. Ini yang dengar katanya structural reforms ini gue mulai bosen gitu. Tapi reformasi struktural ini nggak kejadian-kejadian gitu. Tax ratio masih segitu. 11%. 11% udah gitu. Thailand berapa bro? Thailand belasan. Ya 17%. Iya. 17%. Jadi yang gitu-gitu menurut gua ya tugas sama-sama lah. Jangan semuanya Itu low hanging fruit. Ya jangan semuanya dibebanin ke pemerintah. Apalagi sekarang udah ada digital technology. Ya angka-angka itu bisa kita perbaiki dan reformasi struktural itu bisa kita eksekusi dengan jauh lebih efektif ke depan. Keren. Sen, gue mau ngakhirin sesi kita nih. Kita udah ngomong banyak nih. Sorry banget nih, lu capek gue rasa. Tapi di ujung ini gue mau nanya rapid fire questions. Iya. Jadinya lu jawab. Ini seakan-akan nih saham. Lu mau buy or sell atau lu mau beli opsinya, long or short? Long or short. Ya kan? Oke. Lu bisa bilang buy or sell atau long or short, ya. Mulai dari yang gampang banget nih, UMKM. Long and Long buy. banget lah ya. Long banget lah. Atau buy and banget super ya. buy. Super buy. Oke. Pakaian Uniqlo. Long and buy. Oke. Either or, lu mau long atau buy aja. Kalau nggak boleh dua-duanya ya? Sama, tapi it means the same. Because I like to double up. Oke, buy. Nah, ini nih agak-agak challenging nih. Walaupun gue mimpi akan ada Indonesian version of Uniqlo ya. Ini nggak sepatu gini kan. Ini buatan UKM, Indonesia? Indonesia, ini namanya Men's Itu Republic. lebih bagus daripada punya gue tuh. Punya gue $29 dari Adidas Factory Outlet. Ini juga $150. Mungkin lebih rendah kali, murah. Oke, terus women for president. Long. Good. Jadinya lu dukung banget ya peran wanita dalam kepemimpinan. Iya. Dan kayaknya Dan imminent. kita udah pernah. Iya. Kita udah pernah, jadi it's actually ya kita lebih maju dari Amerika. Sorry to say. Ya. Kita udah bisa terima. Oke, ini mungkin agak-agak susah dijawab nih. Batu bara. You don't have to answer. Short. Oke. Itu kan opsi ya, short. Iya. Berarti. Short. Oke. Iya. Lu kalau jawab long, lu dimarahin anak lu kan. Oh, aduh anakmu. Tapi sebetulnya mestinya lu nambah gitu. Selain long, Nggak bisa. short, I gotta make it difficult for buy, you. sell, harus ada ini. Kayak kalau lu di Nggak bisa. masing-masing kan reduce apa Nggak tuh bisa. katanya. Nggak bisa underweight. Nggak boleh. Nggak boleh. Short, Nggak short, boleh. short. Harus. Oke. Short. Kelapa sawit. Short. Oh ya, oke. Padahal ada prospek kan biodiesel dan segalanya. Long story. Ini urusan anak juga.
urusan anak gue. Nggak tahu dicuci otaknya sama siapa. Oke, sama. Gue juga dikerjain di rumah. ASEAN. Tough call. I would buy. Okay. I agree. They have I would been- buy. Yeah. I would long. Yeah, The stock. I would long, I would buy. Tapi they have been underperforming ya. Oke. Terus GDP terbesar nomor 4 di dunia untuk Indonesia. Yeah, definitely. You'd Long. buy the stock, right? Yeah, I'll buy. Okay. I'll buy big time. I'll be the second buyer. You'd be the first. Gue harus ngantre di belakang lo. Jangan gitu. Bapak duluan, Pak. That's it, man. Thank you very Itu much. pertanyaan gue semuanya. Thank you very much. Thank you banget, Sen. Sorry for my partners in coal and palm oil. It is Indonesia's biggest exports though. Iya. Until Tapi today. kalau pariwisata lo kencengin, Ya, itu bakal bisa nutup. Betul, devisa terbesar. Exactly. Teman-teman, itulah Endgame bersama tokoh nasional kita, Sandi Uno. Thank you. Inilah Endgame.